Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fit Ilham, NIM 19029142. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan kewirausahaan yang sudah saya lakukan melalui usaha desain kaos Kaos. Nah, yang pertama yaitu membuat desain. Untuk membuat desain ini saya melakukan observasi. Observasi ini saya lakukan melalui internet, yaitu dengan melihat desain-desain kaos yang menarik yang terkait dengan hal-hal yang ingin saya usung, yaitu sepak bola, game online, film, dan lain-lain. Dengan melihat desain ini bisa menjadikan suatu inspirasi, sekaligus dengan melihat bagaimana sih dari minat dari masyarakat mengenai desain kaos yang menurut mereka menarik, sehingga mereka pun tertarik untuk membeli membeli produk yang kami sediakan. Nah, selain itu, observasi saya lakukan juga secara langsung, yaitu misalnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat desain kaos orang dan mungkin menarik, dan tentunya itu juga merupakan salah satu inspirasi untuk membuat desain dari suatu kaos ini. Nah, untuk dokumentasi ini lebih banyak saya lakukan karena kegiatannya lebih banyak saya lakukan menggunakan laptop pribadi, sehingga dokumentasinya itu berupa screenshot itu lebih banyak saya lakukan karena kegiatannya juga berupa usaha secara online. Selanjutnya yaitu melihat video. Nah, melihat video ini salah satu hal yang penting untuk saya lakukan, karena dengan melihat video, terutama bagaimana cara membuat desain kaos yang menarik, saya menjadi belajar banyak tentang bagaimana membuat sebuah desain untuk suatu kaos. Nah, untuk membuat desain ini saya melihat berbagai banyak tutorial Adobe Illustrator di YouTube. Nah, menurut saya itu suatu hal yang menarik dan perlu untuk saya lihat, karena dengan melihat bagaimana mereka membuat desain ini, selain menjadikan inspirasi, saya juga memiliki banyak wawasan yang luas mengenai bagaimana sih suatu desain agar terlihat menarik. Selanjutnya yaitu membuat desain kaos. Nah, setelah melakukan observasi dan melihat berbagai video, selain saya memiliki inspirasi, saya juga memiliki saya rasa saya memiliki kemampuan untuk membuat sebuah desain. Nah, untuk membuat sebuah desain ini saya juga misalnya saja dalam desain kaos tentang sepak bola timnas Jerman misalnya. Nah, saya melihat berbagai macam desain jersey timnas Jerman, sehingga saya menggabungkannya atau membuat desain yang baru melalui desain-desain tersebut, sehingga menarik dan keren untuk dijadikan suatu kaos. Nah, ini berbagai bentuk desain yang sudah saya buat. Untuk satu desain ini tergantung kerumitannya, bisa memakai hingga 1 jam atau lebih dalam pembuatannya, karena saya juga masih perlu banyak belajar dan berlatih agar lebih efisien dalam membuat desain kaos. Nah, sementara ini adalah berbagai desain yang telah saya buat. Jadi saya membuat banyak sekali desain, dan ini saya rasa membutuhkan waktu beberapa minggu, 3 minggu saya rasa, sehingga banyak desain yang saya buat. Nah, beberapa desain memang sangat menarik, namun saya rasa tidak semuanya cukup bagus untuk dijadikan pada sebuah kaos. Sebab itu banyak juga yang
uh, tidak saya gunakan desain tersebut. Dan itu beberapa desain juga tidak selesai dan hendak saya lanjutkan desain tersebut di lain waktu. Kemudian untuk produksi kaos, nah setelah membuat desain tersebut, saya menentukan bahan kaos dan bahan sablon, sehingga itu cukup menarik nantinya. Yang pertama yaitu bahan kaos. Nah, bahan kaos ini sangat penting untuk melihat desain kaos, untuk melihat bahan kaos yang ingin saya gunakan. Saya melihat berbagai artikel di internet, selain itu juga melihat dari YouTube mengenai bahan-bahan yang bahan-bahan kaos apa saja yang bisa digunakan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bahannya itu cotton cambed 24S yang saya rasa itu tidak terlalu tipis namun juga tidak terlalu tebal sehingga selalu nyaman untuk digunakan. Nah, selain itu untuk menentukan bahan kaos dan sablon ini, bahan kaos, saya juga bertanya kepada salah satu teman yang memiliki background pada usaha sablon kaos, sehingga dia lebih tahu mengenai bahan kaos yang bisa digunakan. Namun yaitu akhirnya saya memilih cotton cambed 24S. Sementara untuk bahan sablon, saya lebih banyak mengikuti pada usaha kaos sablon, dimana ketersediaan dan bahan sablon apa yang mereka gunakan. Namun saya selalu mengkonsultasikannya dahulu kepada usaha desain kaos mengenai desain yang sudah saya kirim dan bagaimanakah bagusnya. Sementara untuk mencari mitra yang pertama saya mencari di toko online, mana usaha mana yang menyediakan layanan untuk melakukan produksi kaos secara satuan dan custom. Nah, jadi saya mencari di Tokopedia, Instagram. Nah, itu untuk di Tokopedia itu lebih banyak menggunakan kaos cotton cambed 30S. Nah, namun ada juga yang 24S, dimana harganya lebih mahal dan apalagi itu satuan. Jadi mungkin saja harga yang produksi yang banyak itu lebih murah. Sementara untuk di Instagram itu lebih banyak yang menjual secara jumlah besar. Nah, hal itu tentunya belum bisa saya lakukan karena saya baru memulai usaha ini, dan produksi itu sesuai dengan pesanan dari pembeli. Hingga saya tentunya lebih memilih untuk melakukan produksi secara satuan kepada usaha sablon kaos yang satuan meskipun lebih mahal. Dan itu merupakan langkah awal saya dalam melakukan usaha desain kaos ini. Nah, untuk mitra ini saya akhirnya mendapatkan mitra, salah satunya yang di Bandung itu FHC, itu untuk satu desain kaos cotton cambed 30S untuk ukuran A3 itu yang besar, itu harganya Rp90.000. Nah, itu harga normal sesuai dengan harga toko, jadi mungkin kedepannya bisa lebih murah. Selain itu untuk cotton cambed 24S yang A4 itu Rp80.000, mana desainnya semakin kecil itu mungkin itu semakin murah. Nah, selanjutnya untuk pemasaran dan promosi. Nah, untuk pemasaran saya melakukannya di akun Instagram. Ini salah satunya yaitu membuat akun Instagram Dio Kaos. Ini adalah tampilan akun yang setelah saya buat. Jadi masih banyak
yang kosong, namun saat ini sudah banyak hal yang saya tambahkan seperti deskripsi dan lain-lain, sehingga tentunya lebih menarik dan terlihat bagaimana usaha akun ini sangat serius dalam melakukan usaha penjualan kaos dengan desain sendiri. Ini saya tampilkan beberapa produk desain, yaitu yang pertama kaos Jerman dan Argentina, itu untuk kaos dengan tema sepak bola karena saat ini juga sedang Piala Dunia. Dan selanjutnya kaos gaming dengan tulisan yang sederhana, itu anti meta, namun menurut saya itu simple dan cukup menarik sebenarnya. Di penjualan itu saya lakukan di akun Instagram. Nah, sementara untuk promosi saya lakukan melalui story Instagram pribadi. Itu salah satunya dengan cari kaos. Di sini aja bos, itu dengan tag kaos. Di sini saya mempromosikan akun Instagram Kaos, yang mana akun ini menyediakan berbagai macam kaos dengan desain yang menarik. Selain itu, saya juga membuat story, itu boleh nih kaos, sambil menunjukkan salah satu desain kaos, sehingga pada followers pribadi saya itu tidak perlu repot-repot untuk mengunjungi akun usaha saya Kaos, namun ketika mereka melihat langsung desain tersebut, salah satu desainnya, mereka bisa langsung tertarik sehingga mereka bisa langsung mengunjungi akun yang saya tag pada story tersebut. Selain itu saya juga mengajak beberapa teman untuk membuat story mengenai akun Kaos ini untuk mempromosikan usaha yang saya lakukan. Selain itu, saya juga melakukan promosi di akun Twitter. Jadi menurut saya akun Twitter ini memiliki peluang yang lebih bagus dalam melakukan promosi, sebab jangkauannya itu lebih luas. Jadi ketika jadi ada beberapa akun yang besar yang saya ikuti, dan ketika mereka melakukan tweet, saya berkomentar sambil menunjukkan desain-desain kaos yang saya buat. Nah, dengan hal tersebut tentunya akan lebih banyak orang melihat desain saya, sehingga mereka tertarik gitu. Jadi jangkauan melalui Twitter ini lebih luas. Selanjutnya penjualan. Untuk penjualan, pelayanan pembeli yang pertama saya lakukan, jadi ada beberapa orang yang ingin membeli produk saya, namun mereka baru bertanya gitu. Hal ini saya lakukan di Instagram karena mereka juga bertanya melalui Instagram, melalui direct message atau DM. Nah, ada banyak hal yang mereka tanyakan, misalnya ketersediaan, kemudian bagaimana ongkirnya, berapa ongkos kirim, dan butuh berapa waktu lama dalam mengirim, dan lain-lain. Hingga mereka menunjukkan bukti pembayaran. Nah, dari sini tidak semua orang yang bertanya itu melakukan pembelian. Namun ketika kita membalas, dia hanya membaca dan tidak melanjutkan dari aktivitasnya. Nah, itu lebih banyak dilakukan di Instagram. Selain itu, dari Twitter lebih banyak yang hanya bertanya, misalnya harganya berapa, dan tidak melanjutkan itu. Nah, apabila ada orang yang membeli, salah satunya orang yang membeli itu adalah teman saya, Arumizal Fikri.
Maka saya lanjutkan pesanan tersebut kepada produksi, yaitu kepada usaha sablon kaos yang satuan, yang telah menjadi mitra. Itu yang pertama itu mengirimkan nama, nah contohnya itu pesanan kaos ini saya kirimkan. Pesanan kaos tersebut sudah saya data di Windows Excel dan baru saya kirimkan. Kemudian dari pihak produksi itu langsung melakukan produksi setelah saya bayar. Ini adalah beberapa dokumentasi dari pembuatan kaos dan paket yang sudah dibuat, yang siap untuk dikirimkan kepada teman saya Arumza Alfikri. Nah, itu salah satu produksi dari desain kaos dari usaha kami yang dilaksanakan oleh usaha sablon kaos FHC. Nah, dari kegiatan ini maka diperoleh hasil penjualan selama 3 minggu sejak akun pemasaran di Instagram saya buat itu menggunakan modal 60.000 per potong. Itu untuk ukuran A3 kaos cotton combat 24S. Itu dari usaha sablon kaos sudah menentukan harganya segitu. Jadi itu harga normal. Untuk harga jual itu saya jual 110.000 per potong, dan keuntungannya per potong yaitu harga jual dikurang modal yaitu 20.000 per potong. Sementara untuk ongkir itu ditanggung oleh pembeli. Jadi untuk minggu 1 itu terjual 3 potong dengan harga jual 220.000, modal 225.000, dan sehingga keuntungannya 60.000. Untuk minggu kedua terjual 5 kaos, harga jual 550.000, modal 425.000, dan keuntungannya 100.000. Untuk minggu ketiga kuantitasnya 6 kaos, harga jual 660.000 rupiah, modal 510.000 rupiah, dan keuntungan 120.000 rupiah. Hingga total keuntungan yang saya peroleh selama 3 minggu ini 280.000 rupiah. Nah, itu menurut saya sudah cukup bagus untuk usaha yang baru dimulai dan semakin dan baru sehingga bisa berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik. Nah, setelah usaha yang saya lakukan, bagaimanakah langkah selanjutnya? Yang pertama yaitu mencari dan membuat kerjasama dengan mitra yang lebih baik. Seperti diketahui bahwasanya mitra saya ini baru menentukan harga normal untuk semua desain kaos, karena dia hanya membuat kaos secara satuan hingga harganya lebih mahal. Hingga saya mencari mitra yang memberikan harga lebih murah dan mau bekerja sama dalam membuat desain kaos. Kemudian yang kedua yaitu terus belajar dan buat desain kaos yang menarik. Nah, ini adalah hal yang perlu saya lakukan. Saya harus banyak membuat desain kaos, dan tentunya harus banyak belajar baik dari internet dan sebagainya, sehingga desain kaos saya itu lebih menarik bagi pembeli. Selanjutnya itu lebih giat dalam promosi produk. Nah, menurut saya selama kegiatan usaha ini promosi produk itu belum maksimal karena berbagai hal. Namun untuk selanjutnya saya akan lebih giat dalam melakukan promosi, terutama di Twitter, dengan menunjukkan desain-desain yang lebih menarik dan langsung kepada peminatnya. Jadi misalnya ketika saya memiliki desain sepak bola yang menarik, saya langsung membagikannya kepada akun Twitter yang berkaitan dengan sepak bola. Selanjutnya membuat strategi penjualan yang lebih baik. Nah, berdasarkan komunikasi dengan mitra, usaha desain kaos, usaha sablon kaos, jadi produksi itu lebih murah apabila
kaos itu diproduksi dalam jumlah besar, yang mana itu belum saya lakukan karena saya membuat produk melakukan penjualan secara satuan. Namun di sini saya mungkin akan melakukan penjualan secara jumlah besar, misalnya dengan melakukan pre-order satu desain, di mana pembeli bisa mendaftar terlebih dahulu, dan apabila jumlahnya cukup banyak saya baru melakukan saya langsung meneruskannya kepada pihak produksi kaos, sehingga modalnya tentunya lebih murah dan penjualan itu lebih efisien. Nah, mungkin cukup sekian dari kegiatan usaha desain kaos yang sudah saya lakukan. Meskipun belum terlalu optimal, namun tentunya inilah suatu langkah yang bagus untuk kegiatan usaha yang baru saja saya lakukan. Dan cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.